Haleluya. Shalom gereja Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Senang berjumpa kita semua walaupun dalam secara online, tetapi Tuhan pasti bekerja memulihkan kita secara pribadi. Amin. Sebelum kita memulakan ibadah kita, mari kita persiapkan hati kita mendengarkan sabda Tuhan mengalir dalam hidup kita. Firman Tuhan mengatakan dalam Yesaya 59 ayat 1 hingga 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Di pagi hari yang indah ini, mari kita minta ampun di hadapan Tuhan yang Maha Kudus atas setiap pelanggaran kita, keraguan kita yang telah meragukan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Secara pribadi, mari naikkan doamu, minta kekudusan Tuhan. Oh haleluya Tuhan, kami minta ampun atas setiap pelanggaran kami, atas setiap kesilapan kami ya Tuhan. Engkau Allah yang kudus, Allah yang luar biasa, Allah yang suci ya Tuhan. Biar kami hidup Tuhan mengikut kehendak-Mu ya Bapa. Haleluya, glory bagimu Allah yang kudus. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan setia Engkau Tuhan, sehingga Engkau Tuhan menebus kami dari setiap dosa-dosa kami. Kuriandara laba-laba ya ralaba ya syande. Haleluya ralaba-laba ya syande. Glory bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, kami terima kesucian-Mu saat ini ya Tuhan. Dalam setiap kelemahan, kuasa-Mu berkarya, kuasa-Mu bekerja Tuhan, memulihkan kami. Kuriandara labaya syande. Haleluya Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat
bersyukur ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib Engkau Tuhan. Segala perkara dapat kami tanggung dalam Engkau yang memberi kami kekuatan, karena Engkaulah Allah yang menyembuhkan dan memulihkan hidup kami ya Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Allah kita adalah Allah yang menyembuhkan dan mencukupkan setiap keperluan kita. Katakan, Dialah Allah yang memulihkan kita. Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang mencukupi. Dialah panji keselamatan. Dialah Raja Damai. Katakan, Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang mencukupi. Dialah panji keselamatan. Dialah Raja Damai. Dialah Allah yang menyembuhkan. Amin. Dialah Allah yang mencukupi. Dialah panji keselamatan. Dialah Raja Damai. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi. Jehovah Nisi, panji keselamatan. Jehovah Shalom, sang damai. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi. Jehovah Nisi, panji keselamatan. Jehovah Shalom, sang damai. Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang mencukupi. Dialah panji keselamatan. Dialah Raja Damai. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi. Jehovah Nisi, panji keselamatan. Jehovah Shalom, sang damai. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi. Jehovah Nisi, panji keselamatan. Jehovah Shalom, sang damai. Jehovah Shalom, sang damai. Jehovah Shalom, sang damai. Haleluya. Allah kita adalah sumber damai. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan,
bagimu Tuhan. Hanya Kau Tuhan sumber kekuatan kami. Kau layak disembah ya Tuhan. Kau layak dimuliakan. Kau Raja di atas segala raja. Allah yang menyembuhkan, Allah yang memberkati, Allah yang memberikan damai. Tiada Allah yang seperti Engkau ya Tuhan. Segala pujian hanya bagi nama Tuhan di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami mau beri puji kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa mulia. Segala bangsa kan datang menyembah. Katakan beri puji, beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa mulia. Segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, sembah Kau Yesus, ku sembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa mulia. Segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya,
Kau sanggup melakukan segala perkara ya Tuhan. Kami mau klaim ya Tuhan, tahun ini adalah tahun kemenangan. Setiap yang lumpuh akan berjalan, setiap yang buta akan melihat. Kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kesesakan ya Tuhan. Kami percaya, kami klaim janji-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberkati kami, Engkau yang pasti akan memulihkan kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom dan selamat pagi. Puji Tuhan karena kita boleh bertemu kembali dalam ibadah online. Dan saya percaya saudara dalam keadaan yang sehat pada pagi hari ini. Saya juga berdoa supaya Tuhan akan sentiasa melindungi setiap antara saudara supaya dijagai, dan malahan malaikat-malaikat Tuhan akan berkemah kelilingi kamu supaya melindungi kita. Jadi sama-samalah kita menjaga diri kita punya keluarga dan juga orang-orang sekitar kita supaya walaupun dalam MCO telah diperpanjangkan ini adalah untuk demi kebaikan negara kita, untuk masyarakat supaya kita boleh saling memperhatikan dan juga kita boleh memutuskan talian COVID-19 dalam negara kita Malaysia. Haleluya. Jadi ambillah satu kesempatan ini untuk yang kerja daripada rumah, working from home, ataupun kamu yang secara online semuanya, pergunakan segala kesempatan ini supaya dapat terus memberi yang terbaik kepada pekerjaan, pendidikan, maupun saudara sebagai yang tinggal di rumah, sebagai suri rumah dan juga anak-anak. Puji Tuhan. Saudara, kita masih dalam tema gereja kita yang berbunyi, yaitu bersama kita membangun kehidupan. Itu merupakan tema utama gereja buat tahun 2021. Saya percaya bila dalam minggu yang kemarin kita mendengar saudara tentang daripada Ketua Gembala kita tentang tema ini, bagaimana kita bisa aplikasikan ke dalam kehidupan kita, dalam gereja kita supaya diberkati oleh Tuhan. Dan minggu yang juga kemarin, minggu lalu kita mendengar tentang bagaimana kita boleh membangunkan komunitas, menjadi berkat kepada komunitas. Dan hari ini kita akan melanjutkan dengan tema utama kita ini dengan bertajuknya yaitu bersama kita membangun keluarga. Haleluya. Kita percaya family satu perkara yang sangat penting untuk pergerakan kita punya kehidupan pribadi, kehidupan keluarga kita supaya dipakai Tuhan buat tahun ini dengan luar biasa. Saya berdoa supaya bukan sekadar tahun ini tetapi juga tahun-tahun yang akan datang. Tuhan akan pergunakan kita dengan cukup indah untuk memperbaiki kehidupan family kita dengan berkat yang berkelimpahan. Puji Tuhan. Kita akan melihat pada firman Tuhan pada pagi hari ini daripada kitab Kejadian. Pasal yang pertama, ayat 26 hingga 28. Saya bacakan Kejadian 1:26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan seluruh bumi, dan di atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka, beranak cucuklah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan di atas segala binatang yang merayap di bumi ini. Saudara, ini adalah firman Tuhan yang kita akan renungkan di pagi hari ini supaya kita dapat diberkati melalui teks ini. Saudara, saya mau memberikan fokus kepada bagaimana kita boleh membangunkan keluarga yang berkenan kepada Allah, keluarga yang memuliakan nama Tuhan. Jadi kita akan rujuk kepada petikan ini. Saya akan bawa kepada beberapa perkara poin-poin yang kita mau perhatikan bagaimana kita boleh membangunkan satu keluarga yang dinamik, yang luar biasa, dan keluarga yang memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Dari yang pertama kita akan perhatikan adalah bangunkan mezbah keluarga. Ini adalah perkara yang sangat penting karena saudara, mezbah itu adalah perkara yang sangat penting dalam perjanjian lama. Bila perhatikan dikatakan mezbah itu adalah satu altar yang untuk berikan persembahan kepada Tuhan. Tapi saya mau kita fokus kepada bagaimana kita boleh bisa bangunkan mezbah doa keluarga. Daripada Mazmur 127
ayat 1, ini kata firman Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang membangunkan rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunkannya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saudara, ini kata pemazmur, kalau bukan Tuhan yang membangunkan rumah, sia-sialah semua usaha manusia. Sia-sialah segala usaha kita ini. Kembali kepada saya punya poin itu, bangunkan mezbah keluarga. Saudara, ini adalah sangat penting karena mezbah keluarga ini adalah satu perkara yang sangat diperlukan untuk membina satu keluarga yang berrohani. Karena ia merupakan satu dasar yang kuat di mana boleh dipakai untuk kerajaan Tuhan. Saya yakin bahwa setiap umat Tuhan ini dalam penyelama ini kita perhatikan mereka ini akan berikan korban kepada Allah. Setiap kali mereka beri korban kepada Allah, mereka utamakan bukan sekadar persembahan yang mereka beri, tapi mereka fokus kepada Jehovah, Allah yang mereka sedang sembah, Allah yang pencipta langit dan bumi. Saudara, waktu mereka berikan persembahan-persembahan ini, mereka fokus kepada Kristus yang merupakan pencipta alam semesta. Dalam dunia hari ini, kita tidak lagi pakai persembahan-persembahan korban. Kita sekarang menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Saudara, dalam tabernakel, dalam kemah suci, kita perhatikan bahwa dalam kemah suci ada 3 bahagian. Bagian yang paling penting itu dikatakan ruang yang maha kudus. Karena di ruang maha kudus terletaknya tabut Allah. Saudara, tabut Allah diletakkan di tengah-tengah, the heart of covenant, the heart of the tabernacle. Mereka meletakkan tabernacle, tabut Allah ini di tempat yang sangat penting. Karena disitulah Tuhan hadir. Karena tempat yang maha kudus. Tuhan hadir dan memberkati umat-umatnya yang memberikan korban kepada Allah. Setahun sekali masuk imam besar untuk berikan korban kepada pengampunan untuk bangsa-bangsa Israel. Allah melawati umatnya dan terus membawa satu pengampunan kepada mereka ini. Saudara, tabut Allah ini satu perkara yang sangat signifikan, sangat berharga dalam perjanjian lama. Apakah hari ini kita ada tabut Allah dalam kehidupan kita ini? Perhatikan Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Keluarga bagi saya harusnya tempat kehadiran Allah. Haleluya. Keluarga harusnya tempat Tuhan hadir. Karena dalam keluarga harus ada tabut Allah. Dalam family harus ada tabut Allah. The Ark of Covenant. Harus ada tabut Allah. Karena bila tabut Allah itu ada, adanya berkat Allah. Adanya penyertaan Tuhan. Adanya pemulihan, adanya firman Allah, semuanya akan menyertai dengan berkelimpahan. Bila kita membina mezbah doa keluarga. Dalam family kita perlu adanya prayer altar, family prayer altar. Saudara, saya percaya bahwa bila kita melihat, melangkah ke arah yang lebih berfokus kepada Tuhan buat tahun ini, saya yakin bahwa bila kita mencari Tuhan dalam hidupan kita sehari-harian, saya percaya bila setiap antara kita sebagai suami, istri, anak-anak duduk bersama dan berdoa, Tuhan sedang bekerja. Haleluya. Saudara, ada seorang pemuda memberi satu kesaksian bagaimana Tuhan melawati keluarganya. Saudara, bapak pemuda ini bukan seorang yang percaya, bukan seorang Kristen, tapi ibu dan juga dia adalah seorang yang sudah percaya, yang sudah beribadah di gereja-gereja. Dan mereka ini adalah umat Tuhan yang sangat setia mencari Tuhan. Dan setiap hari mereka ini menetap hari Rabu sebagai hari untuk mereka berdoa. Ibu dengan anak ini akan sentiasa meluangkan sejam untuk berdoa, menaikkan puji-pujian, membaca firman Tuhan, membuat diskusi tentang firman Allah, saling mendoakan, dan mereka fokus untuk keselamatan si bapaknya. Dan
pemuda ini berkata, dia percaya setiap kali kami dalam kamar kami sedang berdoa, Bapa di luar itu sedang mendengarkan doa-doa kami. Dia sedang mendengarkan tangisan kami. Dia sedang mendengarkan puji-pujian kami. Dia percaya Tuhan pasti membuat mujizat. Saudara, ia ambil sedikit waktu yang lama, tetapi satu ketika, saudara, suasana keluarga mulai berubah. Bapaknya mulai terbuka kepada firman Tuhan dan dia mulai diselamatkan. Haleluya. Saya percaya kuasa doa itu luar biasa. Bila kita membina mesbah doa keluarga, saudara, kita melihat terobosan demi terobosan. Saudara, bapaknya yang telah terikat selama ini, mata yang tertutup selama ini, dibukakan oleh kuasa doa. Haleluya. Saya percaya 2021 adalah tahun pembebasan, tahun kemenangan, di mana Allah akan membuatkan restorasi dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Mungkin suami saudara bukan seorang yang percaya, atau mungkin anak saudara, mungkin istri saudara bukan seorang yang percaya. Percayalah kepada Tuhan, karena bila kita mulai berdoa, saudara, Tuhan mulai bekerja dengan luar biasa. Setiap tembok-tembok yang telah didirikan oleh setan selama ini dalam hidup mereka ini mulai dirobohkan oleh kuasa Roh Kudus ini. Doa kita akan membawakan satu impact yang besar. Setiap bricks, setiap batu-bata ini akan berjatuhan. Satu demi satu akan mulai berjatuhan. Bila kita berdoa, kita melihat satu pemulihan, restorasi dalam hidupan family kita ini. Haleluya. Saya berdoa bahwa setiap antara kita tidak akan gagal, tidak akan abaikan prayer altar, family prayer altar, mesbah doa keluarga. Karena apa? Bila kita tidak mengaktifkan mesbah doa keluarga, saudara, kita membuka pekerjaan roh-roh jahat memasuki dalam family kita. Dia mulai menyerang minda anak-anak kita. Dia mulai menyerang minda suami kita. Dia menyerang hati istri kita, saudara. Bila tidak adanya satu darah Tuhan yang tersapu dalam rumah kita ini, darah Tuhan tidak menyelubungi rumah kita ini, saudara, kita mengizinkan iblis mulai manifestasi dalam family kita dengan luar biasa. Bila kita sebagai family tidak mengaktifkan the family prayer, makanya saya ingin mendorong kita pada pagi hari ini supaya bangkit sebagai satu keluarga yang membinakan mesbah doa keluarga. Haleluya. Saya percaya bila kita membaca tadi Kejadian 1 dikatakan bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan dengan satu tujuan yang sangat jelas, supaya Tuhan bisa berkomunikasi, fellowship, bersekutu dengan mereka. Tetapi perhubungan ini mulai gagal. Dalam pasal 3 dikatakan Kejadian, bila mereka berdosa, ia telah diputuskan hubungan antara manusia dengan Allah. Dan hubungan yang telah terputus selama inilah hari ini telah digabungkan kembali melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Hari ini kita boleh memanggil dia ya Abba, ya Bapa. Dia adalah Tuhan penyelamat, juru selamat hidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya setiap keluarga harus membina mesbah doa karena ia membawa satu perubahan. Bila bacalah kitab Ayub, dikatakan seperti ini. Ayub 1 ayat 4 dan 5 dikatakan, anak-anaknya yang laki-laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta sudah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengkutuki Allah dalam hati. Demikianlah lakukan Ayub senantiasa. Saudara, inilah yang saya maksudkan, mesbah doa itu perlukan. Makanya kita perlu mendoakan untuk satu restorasi keluarga. Doa supaya Tuhan akan memulihkan anak-anak kita, memulihkan suami dan istri kita. Tak kira siapa, di mana kita berada, saudara. Belajar untuk mengutamakan Tuhan dalam family kita masing-masing. Haleluya. Itu yang pertama, kita bangunkan mesbah keluarga. Yang kedua, saudara, kita bangunkan sistem komunikasi yang baik. Haleluya. Saudara, dalam family, ini adalah satu
alat yang sangat sukar untuk diatasi, yaitu komunikasi. Kerap menjadi satu halangan untuk kita menyampaikan informasi, halangan untuk kita lebih mengenali di antara suami istri, antara bapa dengan anak, dan juga menantu dengan mertua. Ini adalah satu perkembangan yang kita melihat masalah-masalah komunikasi ini. Makanya dalam Yakobus dikatakan dalam 1 ayat 19 dikatakan, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah." Ini nasihat Yakobus kepada setiap umat Tuhan, supaya cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata. Saudara, dalam kehidupan kita ini 70% dalam satu hari kita pergunakan untuk berkomunikasi. 70% kita gunakan untuk berkomunikasi. Seorang adalah penyampai, seseorang adalah penerima. Tapi terserah cara penyampaian kita itu apakah ia cukup bagus ataupun tidak. Inilah yang akan timbulnya dalam kehidupan family kita ini kadang-kadang karena salah komunikasi, salah penyampaian, dan orang yang mendengar salah menerjemahkan. Saudara, ini semua membuatkan dalam kitanya keluarga adanya perselisihan, pertengkaran, pergaduhan. Kadang-kadang sampai bisa kita bercerai ataupun berpisah antara suami dan istri maupun dengan anak-anak kita ini. Dalam kehidupan kita ini kita perlu belajar satu hal, kita perlu belajar daripada Yakobus ini, dikatakan bahwa cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata. Kalau suami istri berharap bahwa pandangan mereka harus diterima, mereka terus berlawan, berdua-dua pun berlawan, mereka punya pandangan itu harus diterima, saudara, tidak ada solusi. Tetapi bila masalahnya lebih gawat, lebih sukar, antara dua suami istri ataupun anak-anak sudah mulai lebih panas situasi ini kata Yakobus, cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata. Sudah mendengar kan? Kalau kamu dapati situasinya agak keruh, sudah tak begitu nampak cantik keadaannya, saudara, ini yang kami lakukan adalah kami mendiamkan diri. Diamkan diri, bukan berarti kita tutup isu ini, enggak. Kita mendiamkan diri supaya bila emosi sudah mulai calm down, sudah mulai tenang, saudara, kita bicara kembali isu yang tadi itu yang sudah lepas. Mungkin semalam adalah isunya kita bincang. Oleh karena situasi tidak mengizinkan, emosi kita tidak dapat dikontrol antara anak, bapak dengan ibu, kita perlu mendiamkan diri supaya emosi tenang. Dan kita bicara tentang isu itu supaya kita boleh memuliakan nama Tuhan. Kata Amsal dalam Amsal 18, ini kata firman Tuhan, ayat 13. Jikalau seseorang menjawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaan. Ini adalah situasi yang kita kerap hadapi. Sebelum mendengar seseorang punya informasi, sebelum dia menghabiskan ayatnya, kita langsung untuk mengkritik ataupun untuk membuat satu tindakan ataupun solusinya. Kita boleh mendengar informasi dia, tapi kita langsung bertindak. Ini kata Alkitab mengatakan bahwa itu adalah tindakan seseorang yang bodoh, kata firman Tuhan. Amin. Jadi saya bodoh supaya tahun 2021 tahun kemenangan. Haleluya. Kalau saudara klaim ayat tahun ini, kalau kamu klaim tahun ini tahun kemenangan, saudara, tahun kemenangan bukan datang dengan senang saja, tapi ia perlu dikerjakan supaya kita memperoleh tahun kemenangan. Tuhan sudah menjanjikan tahun kemenangan, tetapi saudara, kita perlu belajar untuk memperbaiki segala bahagian family kita ini supaya kita boleh memuliakan nama Tuhan. Amsal 17 memberikan kita berbagai nasihat demi nasihat. Kalau baca ayat pertama dikatakan, Amsal 17, 1 mengatakan, lebih baik sesuap nasi disertai ketentraman daripada makanan lezat berlimpah-limpah disertai pertengkaran. Lebih baik makannya agak simple daripada makanan yang lebih lezat dan berlimpah-limpah pertengkaran. Berarti biarlah kita hidupnya bagus, tenang, walaupun nggak kaya. Bukannya orang yang punya banyak kebendaan, tapi kita punya azam adalah kita mau family-nya tenteram. Walaupun
makannya mungkin tidak seperti rumah tetangga kita. Mungkin hidup itu mungkin bukan sama seperti orang lain itu. Enggak apa. Yang penting dalam family kita ini ada satu shalom, damai Tuhan menyertai hidupan kita ini. Ya itu cukup. Haleluya. Jadi bila kita melihat pertanyaan ini, kerap kali kita ungkitkan kesilapan, kita mengungkitkan kelemahan, kita kritik kekurangan. Kepada suami kita bilang, saya kurang ini, saya kurang itu. Kepada istri kita bilang, saya kurang ini, kita kurang ini. Saudara, kalau kita kerapnya komplain, pertengkaran menjadi topik utama dalam family masing-masing. Jadi ambillah langkah untuk kita berubah supaya kita dapat mengubah pola pikiran hidupan kita supaya menjadi seorang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Jadi cepat mendengar dan lambat untuk berkata-kata. Lukas 8 ayat 18 dikatakan bagian E berkata, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Saudara, ini adalah petikan di mana lepas Yesus membawakan cerita perumpamaan tentang penabur 4 jenis tanah, dan dia mulai masuk ke ayat ke-18 berkata bahwa perhatikan cara kita mendengar. Berarti saudara, dalam kita punya komunikasi kita perlu membuat penilaian. Kita perlu mendengar dengan cukup baik supaya kita paham apa yang dia mau sampaikan. Sama seperti itu dalam firman Tuhan pun saudara, kita perlu belajar untuk memahami, mendengar petikan firman Tuhan. Waktu khotbah kita mendengar, waktu kita punya connect group, kelompok-kelompok sel kita mendengar firman Tuhan, waktu kita membaca firman Tuhan, dengarkan baik-baik dan dengarkan suara Roh Kudus yang bicara kepada kita supaya kita jelas menjadi tanah yang keempat, tanah yang mendengar, yang mengerti dan berbuah. Haleluya. Saudara, ini adalah satu perkara yang kita perlu belajar, yaitu belajar untuk mendengar supaya kita akan tahu apa yang kita harus lakukan. Makanya kata Yakobus tadi kita kembali, cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk meresponi, lambat untuk bertindak, lambat untuk membuat konklusi. Jadi ini adalah situasi setiap antara kita. Kalau kita belajar untuk memotivasikan kita punya keluarga, memberi nasihat-nasihat dengan kata yang positif, memberikan motivasi, saling mempercayai, saudara, kita terbuka di antara keluarga kita yang semua, antara suami, istri, anak-anak. Kita share kita punya struggles. Kita kongsikan kita punya pergumulan, saudara. Saya percaya Tuhan akan mengubah kehidupan kita ini. Kadang-kadang karena komunikasi yang buruk inilah kita perhatikan, ada jemaat Tuhan pindah gereja. Karena adanya komunikasi yang buruk pada hari ini kita melihat jemaat tidak ikut komsel. Ada karena komunikasi yang buruk kita perhatikan bahwa jemaat tidak lagi ikut gereja karena kesilapan bibir perkataan kita ini. Jadi sebagai umat Tuhan, saya ingin menggalakkan kita pada tahun 2021, mungkin kita telah mempergunakan perkataan kita yang tidak begitu bagus pada tahun yang kemarin. Ayo, change it. Ubahlah buat tahun ini supaya dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Yang terakhir saudara, apa yang harus kita buat adalah hidupkan visi Allah di dalam keluarga kita. Hidupkan visi Tuhan di dalam keluarga. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, Yosua ini sudah menangkap, mengecapi dan melihat dengan mata sendiri tentang karya Tuhan yang luar biasa daripada tanah Mesir di padang gurun 40 tahun dan now di tanah Kanaan. Dia telah melihat campur tangan Tuhan daripada sejak dia masih muda sampai hari ini. Dia berkata bahwa kami sekeluarga akan melayani, kami sekeluarga akan beribadah hanya kepada Tuhan, pencipta alam semesta. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, saya berdoa supaya visi ini akan diturunkan kepada keluarga kita ini. Saudara, visi ini, visi Allah ini kita turun kepada kita punya family kita ini. Berarti saudara, apa kerinduan Tuhan? Apa yang mau Tuhan kita lakukan? Apa yang Tuhan mau kita
perlakukan pada hari ini dalam kehidupan kita. Sebagai seorang pelajar, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang suri rumah, saudara, apa yang Tuhan mau kita lakukan. Saudara, semua antara kita harus jelas tentang visi Allah. Visi Allah jelas sekali tentang keselamatan, menyelamatkan orang lain. Pemuridan, mentoring, menggalakkan, menyembuhkan, mengunjungi. Saudara, ini adalah visi Allah dalam kehidupan kita hari ini. Kita perlu turunkan kepada generasi lain dalam kita punya family kita ini. Bila baca dalam Kejadian 1, dia membuat satu susunan bagaimana Tuhan menciptakan seluruh ciptaan sampai hari ke-6. Dikatakan makanya diciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Dalam ayat 26-27 dikatakan selesai ini. Pasal 2, dia mulai memberikan lebih detail cara penciptaan manusia. Jadi pasal pertama diberikan gambaran bahwa inilah 6 hari Tuhan ciptakan ini dan itu, dan akhirnya manusia siap sudah. Pasal 2 dikatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia dalam caranya apa? Ini kata dalam firman Tuhan dalam pasal yang kedua ayat 7 dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Haleluya. Saudara, ketika Allah mengembuskan nafas hidupnya, saudara, Adam memperoleh perhubungan rohani dengan Allah. Haleluya. Adam tidak menjadi Allah. Adam tidak menjadi seperti Allah. Karena kalau Adam adalah Allah, kita boleh menyembah Adam. Tetapi Alkitab tidak mencatatkan bahwa Adam memiliki karakter-karakter yang lengkap seperti Allah. Enggak. Waktu Allah mengembuskan nafas dalam hidupan dia ini, saudara, Adam memperoleh perhubungan rohani dengan Tuhan. Tetapi bila kita perhatikan, dia menggagalkan rencana Tuhan dalam hidupannya. Dalam pasal yang ketiga, saudara, sama seperti ini, bila mereka telah kehilangan kemuliaan Tuhan, Roma 3:23 mengatakan semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Saudara, saya percaya, dan ayat ini tidak ianya mengatakan bahwa setiap manusia tidak ada yang lengkap, tetapi perlu seseorang mencucurkan darahnya supaya hidup kita diperlengkapi, yaitu Yesus Kristus yang datang ke muka bumi sebagai seorang hamba, sebagai rupa manusia, mengambil tempat kita atas kayu salib supaya kita diselamatkan. Hari ini kita memperoleh perhubungan kembali kepada Tuhan. Bagaimana family kita pada hari ini? Apakah tabut Allah ada di tengah-tengah family kita? Center of our family, atau tabut Allah ini ada di luar daripada keluarga kita ini? Atau apakah tabut ini tinggal dalam hati kita ataupun di luar daripada hati kita ini? Ini yang harus kita berikan sedikit perhatian. Visi Allah harus dihidupkan. Berarti kita perlu ada passion seperti Allah. Kita harus satu kerinduan seperti Tuhan. Kita mau kerjakan pekerjaan Tuhan yang telah dia lakukan selama ini. Dia telah memberi kita amanat dalam Matius 28 yang katakan bahwa pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-muridku. Amanat ini harus dikerjakan. Jadi visi Allah harus jelas, harus diturun kepada kita punya anak, cucu dan cicit supaya mereka menangkap visi Allah ini. Bila Abraham dipanggil daripada kampungnya keluar, dia tiba di tanah Kanan. Dan dalam pasalnya ke-12 ayat 7, Tuhan bicara kepada Abraham. Dia daripada kampung halaman keluar, tiba di tanah Kanaan. Dan Tuhan mulai berfirman kepada Abraham, di tanah inilah akan kuberikan kepada kamu punya keturunan untuk tinggal dan menakluki tempat ini. Ini janji Tuhan kepada Abraham. Janji ini akhirnya digenapi pada zaman Yosua. Mereka masuki tanah Kanaan dengan penuh luar biasa. Saudara, untuk memiliki visi Allah, ini kita perlukan satu perkara yang sangat penting, itu koinonia,
berarti dalam bahasa Yunani berarti persekutuan. Kita perlu ada perhubungan dengan Tuhan. Kita perlu ada satu fellowship dengan Allah. Bila suami bergaul dengan Tuhan, istri bergaul dengan Tuhan, anak bergaul dengan Tuhan, adanya koinonia rohani dalam keluarga kita yang menimbulkan satu altar yang mesbah yang memuliakan nama Tuhan. Saudara, kalau kita adalah umat Tuhan yang mau melihat visi Allah, saudara, kita sedang mempersiapkan the next generation, generasi yang akan datang untuk menakluki kepimpinan gereja, untuk membuat pelayanan Tuhan dan seterusnya sampai Maranatha. Haleluya. Saya berdoa supaya semua dari kita yang berkeluarga sudah maupun yang masih lajang, bujang ini, percayalah bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kita supaya kita menyiapkan mesbah yang rohani, di mananya ada koinonia, di mana ada persekutuan rohani di antara kita dengan Allah. Abraham memiliki hubungan koinonia dengan Tuhan. Yusuf memiliki hubungan koinonia dengan Allah. Saudara, setiap tokoh-tokoh Alkitab telah sukses ini sudah melalui proses koinonia dengan Tuhan, persekutuan dengan Allah. Mereka bisa bergaul dengan Tuhan, mereka boleh berkomunikasi dengan Allah, mereka boleh menyampaikan isi hati Tuhan, isi hati mereka pada Tuhan, dan Tuhan mendengarkan segala keluhan, mendengarkan doa-doa mereka, dan Tuhan memberkati mereka ini. Di dalam mesbah keluarga ini, saudara, inilah waktunya kita untuk saling mengampuni. Kita saling berkomunikasi, kita saling menguatkan, saling meneguhkan di antara anak, suami dan istri. Kita mulai memberikan satu pengampunan. Kita ampuni anak kita ini, ampuni suami kita ini, ampuni istri kita ini, saudara. Saling mengampuni. Perhubungan antara kita ini, biarlah satu perhubungan yang rohani. Biarlah kita mengharapkan berlakunya mujizat di dalam family kita. Haleluya. Bila kita ada satu hubungan yang indah, hubungan yang rohani dalam family kita ini, kita pasti dan kita boleh melihat lawatan Tuhan. Malahan kita boleh melihat penyembuhan terjadi. Kita boleh melihat keselamatan jiwa terjadi. Kita boleh melihat hidup anak kita diperbarui, hidup suami kita diperbarui. Kita boleh melihat lawatan Tuhan yang luar biasa melanda family kita masing-masing. Haleluya. Saya berdoa pada pagi hari ini supaya kita bangkitkan mesbah keluarga, kita bangkitkan sistem komunikasi yang baik, kita bangkitkan visi Allah dalam family kita masing-masing. Malahan yang kita yang belum bernikah, berkahwin, kita bangunkan juga visi Allah dan juga sistem komunikasi dan juga mesbah doa pribadi kita, di mana kita berada, di mana kita bekerja, komunikasi dengan teman-teman kita dengan perkataan-perkataan yang memuliakan nama Tuhan. Kata-kata yang memberikan motivasi, kata-kata yang membangunkan semangat teman kita ini. Walaupun dia ini membuat kita sakit hati, saudara, ampuni dia. Biarlah kata kita ini akan kena kata firman Tuhan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ini kata firman Tuhan. Haleluya. Tahun ini, take a challenge, ambil cabaran. Saya mau membalas kejahatan dengan kebaikan. Saya mau membangunkan mesbah keluarga yang rohani. Dan saya sudah menetapkan bahwa suami, anak, istri harus bersama-sama menaikkan doa kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa di pagi hari ini. Puji nama-Mu Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Amin. Haleluya. Dalam keadaan tutup mata dan berdoa, puji nama-Mu Yesus. Haleluya. Mari kita melihat kepada Tuhan yang merupakan pencipta kita. Ia bukan mencipta kita bukan untuk sekadar satu ciptaan, tapi kita merupakan ciptaan yang cukup indah di hadapan mata Tuhan. Dia mau bersekutu, koinonia dengan kita. Dia mau bergaul dengan kita. Dia mau memberkati depan saudara dan sekitar. Haleluya, terima kasih Tuhan. Naikkan pujian ini bersama saya. Haleluya, puji nama-Mu Yesus. Amen, amen, haleluya. Engkaulah Tuhan.
Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Katakan sekali lagi, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Berdaulatlah, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami sembah Kau Bapa, karena Engkau yang telah memberi kami kehidupan, nafas kehidupan pada hari ini. Kami mau sentiasa memuliakan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kami berada dalam tahun ini Tuhan. Tempat pekerjaan, tempat kuliah, di rumah kami, tempat tinggal kami. Pakailah kami sebagai Allah Tuhan, menjadi terang dan garam dunia, menjadi keluarga, individu yang luar biasa untuk Tuhan. Keluarga yang dinamik, individu yang dinamik, yang dipakai oleh Tuhan. Keluarga yang memuliakan nama Allah, supaya orang di luar yang belum kenal Tuhan bisa melihat karya Tuhan dalam family kita. Orang di luar bisa melihat berkat Tuhan dalam family kita. Kita boleh melihat campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah berubah dan Tuhan tidak akan berubah. Haleluya. Terpujilah nama Yesus. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Hamba serahkan Bapa di sepanjang minggu ini. Kau berkati pekerjaan kami, maupun secara online, maupun daripada rumah, ataupun di tempat pekerjaan. Bapa, saya doakan supaya perlindungan Tuhan akan menyertai seluruh jemaat Tuhan. Keluar masuk kami, Kau lindungi kami ya Bapa. Berkati Tuhan supaya darah-Mu saya percikan atas setiap antara kami, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Darah-Mu lah yang tutup bungkusi kami. Lindungi kami Tuhan daripada segala virus COVID-19, daripada segala pekerjaan roh-roh jahat. Saya patahkan dalam nama Yesus Kristus. Saya berdoa kuasa-Mu akan menjamah di depan kami, agar nama Tuhan dipermuliakan. Terpuji nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terimalah berkat ini. Haleluya. Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan akan melindungi engkau. Dia akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dia akan mengadatkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Semuanya kami telah minta dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Shalom dan Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita telah mendengar firman Tuhan yang pasti membangkitkan iman kita dan juga batin kita. Amin. So, kalian sehat-sehat, kami percaya. Tinggal di rumah ya, jangan berkeliaran pergi taman bunga atau taman negara ya, itu bukan penting pada waktu ini. Seperti mana kamu melihat berita di TV dan sebagainya, itu adalah semua yang kita harus tidak percaya sangat, kerana kita ada Tuhan kita yang kita harus percaya. So pada pagi hari ini dengar pengumuman-pengumuman pagi hari ini supaya kita lebih melakukan apa yang kita hendak mendengar. Okey, yang pertamanya kita akan adakan 7 hari ya. Doa 7 hari bermula daripada 25 hingga 31 Januari 2021. Sempena doa ini kita akan mengadakan doa juga melalui Zoom
Yaitu pada Rabu 27 hari bulan kita akan bertemu bukan secara fizikal tetapi melalui Zoom kita akan bertemu dan berdoa. Dan seterusnya pada hari Jumaat iaitu 29 hari bulan Januari 2021 kita akan sekali lagi bertemu melalui Zoom juga. Dan saya percaya pada sekalian akan mengikuti dan membawa satu impact kerohanian kita dibangkitkan. So selanjutnya pengumuman yang kedua adalah satu pertemuan seminar gereja-gereja cabang BMKOG akan diadakan pada hari Khamis 28 Januari 2021, iaitu hari itu adalah hari cuti ya. Jangan ketinggalan seminar ini yang bertajuk adalah membangun mencapai visi. So kita akan juga mendengar firman ini ataupun cabaran-cabaran yang akan kita mendengar melalui lewat daripada tajuk ini. Dan pendetanya adalah pendeta daripada luar negara ya, melalui Zoom juga beliau akan membawa kita dalam topik tertentu ini. Dan ID password akan diberi kepada anda sekalian melalui WhatsApp yang sebagaimana kita sedang melakukan. Okey, dan seterusnya jangan lupa memberi persembahan dan juga segala kewangan kamu untuk meluaskan kerajaan Tuhan ya. Kita jangan lupa kerajaan Tuhan adalah milik kita dan milik kita yang kita mempunyai, kita harus memberi untuk meluaskan kerajaan Allah. Amen. Dengan itu seperti mana tertera, anda boleh memberi pemberian kamu melalui yang seperti mana tertera di dalam online ini. Terima kasih. Shalom. Tuhan berkati kalian. Amin.